Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Maghfirah Channel yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang 10 hari pertama di bulan Muharram. Sebuah waktu istimewa yang kerap kali terlupakan oleh banyak orang. Padahal dalam 10 hari ini tersimpan keutamaan, keberkahan, dan pahala besar yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk menekan tombol like sebagai bentuk dukungan, subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah Islami penuh hikmah, dan share ke teman-teman Anda agar lebih banyak yang mengetahui keutamaan hari-hari mulia ini. Jangan sungkan juga untuk berkomentar dan menambahkan pandangan Anda di kolom komentar ya. Bulan Muharram adalah salah satu dari 4 bulan haram yang dimuliakan dalam Islam. Allah berfirman dalam surah Taubah ayat 36, bahwa di antara 12 bulan dalam setahun, terdapat 4 bulan yang disucikan, dan Muharram adalah salah satunya. Maka, siapa yang memperbanyak ibadah di dalamnya, ia akan mendapatkan ganjaran besar. Namun sayangnya, banyak umat Islam yang hanya mengenal 10 Muharram atau hari Asyura, tanpa menyadari bahwa 9 hari sebelumnya juga penuh keberkahan. Ada amalan-amalan khusus yang dilakukan oleh para sahabat dan ulama salaf sejak hari pertama hingga menjelang Asyura. Hari-hari ini bisa menjadi momentum awal tahun Hijriah untuk melakukan perubahan dalam hidup. Seperti halnya kita semangat di Tahun Baru Masehi. Seharusnya lebih lagi ketika Tahun Baru Islam datang. Apalagi bulan ini juga dijuluki sebagai Syahrullah, bulannya Allah. Keistimewaan bulan ini pun diperkuat dengan sabda Nabi Muhammad, puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Ini adalah waktu emas, waktu terbaik untuk memperbaiki diri, memperbanyak ibadah, berintrospeksi, dan meraih keberkahan dari Allah. Setiap detik di dalamnya adalah kesempatan menuju ampunan dan keridaannya, sahabat. Mari kita renungkan, jika kita tidak memulai hijrah spiritual di awal Muharram, kapan lagi kita akan mengubah hidup? Jangan tunda kesempatan emas yang hanya datang sekali setahun ini. Dalam berbagai riwayat, ulama menyebutkan bahwa 10 hari pertama Muharram memiliki kedudukan mirip dengan 10 hari pertama Zulhijjah. Bedanya, jika Zulhijjah terkenal karena haji dan Idul Adha, maka Muharram terkenal dengan keutamaan puasa dan hijrah spiritual. Beberapa ulama besar, seperti Imam Hasan al-Bashiri, mengatakan bahwa puasa di hari-hari awal Muharram memiliki nilai yang luar biasa, apalagi bila dilakukan secara berurutan. Dalam sebagian catatan, bahkan dikatakan bahwa orang yang berpuasa dari tanggal 1 sampai 9 Muharram akan mendapat perlindungan dari 9 bencana dunia dan akhirat. Hari-hari ini juga menjadi waktu terbaik untuk memperbanyak dzikir, doa, dan sedekah. Para sahabat Nabi banyak yang memanfaatkan waktu ini untuk menghitung amalan tahun lalu dan memperbaiki niat untuk tahun berikutnya. Sebuah bentuk muhasabah diri yang sangat indah. Rasulullah menyebut Muharram sebagai Syahrullah, bulannya Allah. Julukan ini tidak disematkan kepada bulan lain, menunjukkan betapa agung dan mulianya Muharram dibandingkan dengan bulan lainnya. Maka, hendaklah kita memperbanyak amal baik di bulan ini. Tidak sedikit pula kisah para salafus sholah yang memulai setiap tahun Hijriah mereka dengan momen taubat, memperbarui hubungan dengan Allah, dan memperbaiki interaksi sosial mereka. Mereka menjadikan Muharram sebagai titik awal perubahan. Jika kita mampu menahan diri dari dosa, memperbanyak sholat sunnah, membaca Al-Quran, dan membantu sesama selama 10 hari pertama ini, maka insya Allah akan menjadi tabungan amal untuk sepanjang tahun. Selain itu, ada juga yang memperbanyak istighfar dan doa-doa masurat, karena diyakini bahwa waktu ini termasuk dalam waktu-waktu mustajab untuk doa. Ini sesuai dengan riwayat para sahabat yang memanjatkan doa secara khusus di awal tahun. Sungguh, betapa ruginya jika kita melewatkan 10 hari pertama Muharram tanpa amal berarti. Ini bukan sekadar waktu kosong, tapi waktu yang penuh dengan peluang, pahala, dan keberkahan. Di antara sahabat Nabi yang sangat mengagungkan bulan Muharram adalah Ibnu Abbas, seorang ahli tafsir yang terkenal akan kedalaman ilmunya. Beliau mencatat berbagai keutamaan dan peristiwa penting yang terjadi di bulan ini, termasuk penyelamatan Nabi Musa dari Firaun yang menjadi dasar puasa Asyura. Sahabat lainnya, Abu Hurairah, selalu berusaha memperbanyak puasa sunnah selama 10 hari pertama
Muharram. Ia menuturkan bahwa Rasulullah sangat menyukai puasa di bulan ini dan memberi teladan kepada para sahabat agar tidak menoniakan waktu tersebut. Tidak hanya dari segi ibadah, para sahabat juga memperbanyak momen kebersamaan dan ukhuwah, menjadikan Muharram sebagai ajang mempererat tali silaturahmi. Mereka sadar bahwa awal tahun adalah momen tepat untuk memulai kembali, termasuk dalam hubungan sesama muslim. Bahkan, para tabi'in seperti Hasan al-Basri dan Sa'id bin Jubair pun memanfaatkan 10 hari pertama ini untuk berdakwah dan memberikan ceramah-ceramah penyadaran kepada umat. Mereka menyadari bahwa waktu ini adalah saat hati manusia lebih mudah disentuh dan digerakkan. Kisah lain yang menarik adalah dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang menggunakan awal Muharram sebagai momen reformasi kebijakan keumatan. Ia memulai banyak perintah keadilan sosial, pemberantasan riba, dan penghapusan piok-piok yang memberatkan rakyat tepat pada bulan ini. Hal ini menunjukkan bahwa bulan Muharram bukan hanya dimuliakan karena aspek spiritual, tapi juga menjadi titik awal bagi perubahan sosial dan pemerintahan yang adil dan bijaksana, sebuah teladan penting bagi para pemimpin zaman ini. Banyak dari mereka juga menjadikan Muharram sebagai waktu mencatat target spiritual tahunan, seperti menghatamkan Al-Quran, menambah hafalan, atau memperbaiki sholat berjamaah. Ini adalah bentuk nyata dari menjadikan Muharram sebagai waktu hijrah diri. Tradisi ini terus diwariskan oleh generasi demi generasi, terutama di kalangan para pencari ilmu dan pesantren, yang menjadikan awal Muharram sebagai saat menguatkan niat dalam menuntut ilmu agama dan dunia. Semua ini menjadi bukti nyata bahwa 10 hari pertama bulan Muharram bukan sekadar hari biasa, melainkan hari-hari penuh makna, sejarah, dan semangat perbaikan. Sahabat Al-Maghfirah Channel, mari kita lihat amalan-amalan ringan namun bernilai besar yang bisa kita lakukan dalam 10 hari pertama bulan Muharram. Pertama adalah puasa sunnah, mulai dari tanggal 1 hingga 9 Muharram, terutama pada hari Taswa dan Asyura. Amalan kedua adalah memperbanyak dizikir, seperti istighfar, tasbih, tahmid, dan takbir. Menghidupkan hari-hari kita dengan kalimat yang menyucikan Allah adalah tanda hati yang selalu mengginggot Nia dan berupaya dekat dengannya. Ketiga, perbanyak membaca Al-Quran. Jadikan 10 hari ini sebagai momen memulai kembali kedekatan kita dengan kalamullah. Bahkan 1 halaman per hari bisa menjadi langkah awal menuju kebaikan yang besar. Keempat adalah sedekah. Sekecil apapun bantuan yang kita berikan kepada sesama bisa menjadi penyebab terbukanya pintu rezeki dan diangkatnya bala dari kehidupan kita. Kelima, perbaiki hubungan sosial. Jika ada konflik dengan orang tua, saudara, atau sahabat, inilah waktu terbaik untuk minta maaf dan mempererat kembali hubungan. Keenam, menulis target hijrah. Catat niat dan resolusi spiritual kita. Apakah ingin lebih rajin tahajud? Lebih disiplin sholat, lebih kuat menjaga lisan dan hati? Tulis dan mulai wujudkan. Ketujuh, muhasabah harian. Setiap malam, renungkan bagaimana kita telah menjalani hari itu. Apakah lebih baik dari kemarin? Apakah sudah mengisi waktu dengan ibadah dan kebaikan? Kedelapan, menjaga lisan dari gibah dan fitnah. Karena keutamaan bulan ini begitu tinggi, jangan sampai kita merusaknya dengan perbuatan dosa kecil yang sering diabaikan. Dan terakhir, berdoalah dengan sungguh-sungguh. Minta kepada Allah agar menjadikan tahun ini lebih baik dari sebelumnya. Dilindungi dari musibah, dibukakan pintu rezeki, dan dijaga iman hingga akhir hayat. Sahabat Al-Maghfirah Channel yang mulia, 10 hari pertama bulan Muharram adalah anugerah. Waktu yang diberikan Allah kepada kita untuk memperbaiki diri. Waktu tidak bisa diputar kembali, dan setiap detik dari hari-hari ini adalah peluang menuju surga. Jika semua orang berlomba-lomba memulai tahun baru Masehi dengan pesta, maka mari kita sebagai muslim menyambut tahun baru Hijriah dengan ibadah. Jadilah bagian dari mereka yang mendapatkan keberkahan awal tahun dan dilapangkan hidupnya oleh Allah. Belajar dari para sahabat, tabi'in, dan ulama salaf. Kita tahu bahwa perubahan besar dimulai dari niat yang kecil, yang ditanamkan pada waktu-waktu yang tepat, dan 10 hari ini adalah waktu paling tepat. Jangan tunda, jangan ragu, jadikan hari ini sebagai awal dari perubahan menuju hidup yang lebih taat, lebih damai, dan lebih diberkahi. Bersama Al-Maghfirah Channel, mari kita hidupkan semangat Islam di setiap waktu. Akhir kata,
Semoga Allah menerima setiap amal ibadah kita, memberikan kekuatan untuk hijrah menuju kebaikan, dan menutup tahun ini, serta memulai tahun baru dengan ampunan dan rahmat-Nya. Jangan lupa untuk like video ini, komen pendapat dan rencana hijrah Anda, share ke teman-teman, dan tentu saja subscribe agar tidak ketinggalan video inspiratif lainnya dari Al-Maghfirah Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.